siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Ahli fikih di mazhab Syafi'i. Ahli fikih didahulukan daripada sekedar hafal Al-Quran. Kenapa? Salat itu Pak perlu pemahaman yang lebih dibandingkan sekedar hafal Quran. Contoh ini Pak, tak tanyai sampean. Seandainya saya ngimami sampean sholat maghrib, seandainya pas tahiyat awal saya lupa Pak, saya udah berdiri, Allahu Akbar, sudah tegap. Sampean bilang apa jadi makmum? Bilang apa lagi? Setelah bilang subhanallah sampean ngapain? Hah? Nungguin imam biar ngapain? Biar balik. Ya, iya kan ya? Di mazhab Syafi'i kalau saya balik salat saya batal, Pak. Di mazhab Syafi'i kok tahiyat awal imamnya kadung lupa sudah berdiri diingetin sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kita bilang subhanallah. Kok diam balik? Kita suruh jangan ikuti, ini imam bodoh. Baru tahu kan? Iya apa enggak? Kenapa? Rasulullah ketika berdiri di tahiyat awal itu enggak balik lagi, Pak. Iya, tetap berdiri. Nanti ketika sebelum salam dahulu dengan sujud sahwi. Nah sekarang saya sholat maghrib dengan sampean, saya imamnya. Pas tahiyat akhir saya lupa, saya berdiri. Sampean bilang apa? Subhanallah. Terus sampean ngapain? Nungguin apa berdiri? Hah? Saya harus sebagai imam, saya harus balik. Kalau saya enggak balik, kata Imam Syafi'i, kata Syafi'iyah dan jumhur, biarin dia nambahin sholatnya, terserah. Karena maghrib cuma 3 rakaat. Apa ini? Oh iya, mudeng Pak ya. Tak ulangi, ketika tahiyat awal tadi bagaimana? Saya lupa nih, kadang berdiri Allahu Akbar, sampean bilang apa? Subhanallah. Setelah itu sampean ngapain? Ikut berdiri. Ya? Kayaknya baru denger ini sebagiannya juga ya. Iya kan? Iya. Hah? Makmumnya disuruh ikut berdiri, tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Pernah kejadian di saya ngimami di Masjid Blok F Al-Ghani. Ya namanya manusia gitu Pak, lupa. Tahiyat awal saya berdiri, subhanallah. Oh iya, lupa. Berarti nanti saya sujud. Dalam fikih Syafi'i, man talabbasa bi fardin yahrumu an ya'uda ila sunnah. Yang sudah melaksanakan fardu haram kembali ke sunnah. Ya wis, Pak, bukannya ikut berdiri makmumnya semakin kenceng subhanallahnya. Subhanallah. Tambah ada tepuk-tepukannya, Pak. Dari mak-mak kayaknya itu. Saya diem wae, Pak. Sak masjid gempar. Subhanallah, subhanallah. Itu paling dalam hatinya, imam budak apa gimana sih? Udah bilang subhanallah, subhanallah. Enggak balik-balik, Pak. Ya wis, terpaksa saya balik, Pak. Lah gimana? Ini makmum membangkang semua ini, Pak. Dan saya berdiri, gak ada berdiri. Tapi gak ngerti, gak salah namanya, gak ngerti. Balik saya. Nah saya sudah melakukan kelupaan, kesalahan lupa, ada khalal. Sebelum salam saya sujud sahwi, Allahu Akbar. Enggak ada yang ikut sujud, bayangin coba.
Paling dalam hati makmum, Allah yang salahkan sampeyan, ngapain saya ikut sujud? Lah iya apa enggak? Padahal kalau imam sujud sahwi Pak, bagi makmum wajib ikut sujud sahwi. Mudeng apa enggak? Setelah itu baru tak jelasin plongo domblang. Enggak tahu mudeng atau enggak juga enggak tahu saya itu Pak. Yang penting sudah tak jelasin. Halo. Mudeng ya? Iya. Jadi ahli fikih dulu, baru ahli qiraat. Karena kami berusaha, ya doakan kami bisa Pak ya, membentuk orang yang ahli fikih dan ahli minimal satu qiraat lah. Karena beberapa kali saya itu ngobrol dengan ketua DKM, ya unik Ustaz ya. Banyak kiai pinter ceramah, giliran ngimami bacaannya hancur. Iya apa enggak? Ahli fikih ngaji kitab, Masya Allah, kitab kuning, hijau, coklat, ungu kalau ada juga. Iya, lancar. Giliran ngimami bacaannya hancur. Sebaliknya, betapa banyak ustadz yang bacaannya bagus, tapi fikihnya orang ngerti. Doakan semoga El Tartil bisa membentuk generasi yang mengumpulkan antara ulum syariah dan ilmu qiraat, minimal satu riwayat. Amin. Bisa insyaallah ya. Baik. Kemudian diutamakan yang lebih dulu masuk Islam. Lebih dulu masuk Islam. Kalau dari lahir semuanya masuk Islam, yang lebih tua. Sama-sama faqih, sama-sama qari, berarti dahulukan yang lebih tua. Baru yang wara'. Wara' itu yang lebih soleh Pak. Nu sama-sama kiai, sama-sama ustadz, satunya nyicil mobil pakai showroom, pakai riba. Nyicil rumah pakai riba. Satunya kagak terima, dia naik motor tek tiap hari, tapi nggak mau pakai riba. Duluin yang mana? Yang itu, yang warok itu Pak. Lah iya Pak, duluin yang warok, nggak mau interaksi dengan riba, gitu ya. Terutama fikih sholat, karena memang berkaitan dengan sholat Pak Nji. Nah, kalau fikih nikah kan beda babnya Pak Nji. Iya. Kemudian pemilik tempat dan para pemimpin resmi juga dipertimbangkan Pak. Jadi kayak masjid yang bangun siapa tuh masjid? Si fulan gitu ya. Yang bangun si fulan. Kalau ada si fulan itu diusahakan beliau yang jadi imam, gitu. Nah, diusahakan. Kayak sini, yang bangun siapa? Anggap Pak Latif lah ya, yang bangun Pak Latif. Kalaupun bukan beliau yang bangun, yang mengkoordinir untuk bangun masjid ini adalah Pak Latif. Ya udah beliau yang kalau ada, monggo sampean ngimami, gitu Pak. Atau yang ditunjuk beliau. Beliau nunjuk siapa? Oh mungkin beliau nunjuk Ustadz Yusuf atau nunjuk Ustadz Hafid, beliau yang ditunjuk oleh pembangun atau pihak yang mewakili dari pembangun. Pengennya yang bangun itu imamnya yang bacaannya bagus. Nah, ditunjuk siapa? Oh beliau. Nah udah itu, jadiin sebagai imamnya. Kemudian pemilik wilayah juga Pak. Pemilik wilayah. Kayak contohnya di Geraha Harapan Pak, siapa namanya? Blok apa sampean Pak? Blok C ya? Blok C. Siapa namanya sampean Pak Amru ya? Masih di Blok C atau udah pindah ya? Udah pindah. Nah, Pak Yus mana? Pak Yus itu? Mustika Sari. Nah saya Pak di sana tamu Pak. Terus saya bertamu. Yang paling berhak ngimami siapa? Ya Pak Yus. Kata baginda Nabi, jangan ngimami di tempat orang lain kecuali dipersilahkan. Saya kalau ke Pekayon itu kok ketahuan Pak Haji Mukorobin nanti dah. Ketahuan Pak Haji Mukorobin, ketahuan Pak Agus itu udah ustadz ini disuruh ngimami. Saya biasanya ngumpet dulu Pak.
Itu udah Pak Haji sholat itu baru jadi belakangnya. Kalau enggak nanti disuruh didaulat jadi imam. Ya, yang paling berhak siapa? Sahibul bait. Pemimpin juga Pak, pemimpin. Itu kayak Pak Prabowo gitu. Seandainya beliau mau berkenan datang ke Istiqlal, yang paling berhak ngimami adalah ya Pak Prabowo. Kalau berkenan dan bisa. Paling juga kalaupun bisa paling enggak berkenan, merasa udahlah para kiai saja gitu. Mungkin gitu Pak ya. Sebenarnya beliau tuh lebih berhak. Karena dari zaman dulu yang imami sholat pemimpin politik Pak. Nabi yang imami, Abu Bakar ngimami, Umar, Utsman, Ali semuanya kalau bisa. Nah kalau enggak bisa wis lah dipasrahin kepada para kiai dan para seperti itu. Nah terus nasab. Nasab gimana? Qurannya sama, fikih Qurannya sama. Sama-sama duluan masuk Islamnya. Sama-sama warok. Ini nasabnya bagus, ono nasabnya biasa wae. Di mazhab Syafi'i itu mazhab yang nasab itu dipertimbangkan, Pak. Di mazhab Syafi'i. Tapi walau-alam bagi saya, kalau saya kurang srek gitu Pak. Karena Rasul datang itu untuk membawa konsep manusia itu sama. Enggak ada beda antara Arab non-Arab kecuali dengan takwa. Ono keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi bukan? Nabi siapa? Nabi Adam dan Nabi Nuh. Iya kan? Kita ini keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh, sama-sama keturunan Nabi. Kalau wis gak usah bangga-banggain nasab ya.